Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimaini ala habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur. Teman-teman yang insyaallah diberikan kesehatan, bahwasannya kita tahu membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah suatu pahala yang besar. Belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah amalan yang sangat baik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi radhiyallahu anhu bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian semua yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menggambarkan dalam dirinya dua perkara, yaitu yang menghafalkan Al-Quran dan yang mengamalkannya, atau yang menyempurnakan bahwasannya dirinya dan orang lain, berarti dia telah mengumpulkan dua manfaat, yaitu manfaat yang kecil dan manfaat yang besar. Karena inilah dia lebih utama. Teman-teman yang insya Allah berbahagia, marilah kita membaca Al-Quran ayat demi ayat di waktu teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan tanpa alasan dan bukan juga suatu hal yang sia-sia. Manusia sengaja diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah agar kelak di kehidupan abadi mendapat balasan yang sesuai. Meskipun begitu, terkadang umat manusia melenceng dari ketetapan yang sudah dibuat Allah. Itulah kenapa manusia membutuhkan petunjuk atau pedoman yang bisa membawa mereka pada kebenaran. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tentunya agar kita bisa mendapatkan petunjuk, agar bisa menjalani hidup di jalan yang benar, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk atau jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Tak hanya firman itu saja, Rasulullah SAW pun sudah memberikan wasiat kepada para umatnya agar selalu membaca Al-Quran, karena disitulah setiap jalan dan petunjuk akan dibuka. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Teman-teman yang insya Allah berbahagia, telah kita ketahui bahwasannya membaca Al-Quran memiliki pahala yang besar. Adapun bagi seseorang yang diam-diam menyimak Al-Quran serta mengamalkan kandungannya, maka semoga dia memperoleh kebaikan yang banyak. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Busyut Al-Ilmiyah wal Ifta. Sementara itu, membaca Al-Quran memiliki jumlah keutamaan, salah satunya yakni perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna al-kitaballahi wa aqamus shalah
سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Teman-teman yang insya Allah dalam keadaan sehat, marilah kita banyak membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Diselangkan ketika setelah sholat ataupun kapan kita telah meluangkannya. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.